dulu ya, dulu sering kita kaji atau dengar dari para ustadz adalah ya istilahnya 4 F gitu ya. Fun, film gitu ya. Food, passion gitu ya. Artinya umat manusia termasuk umat Islam ini dibuat sibuk oleh paling tidak 4 poin tadi gitu. Artinya dia Iya, sibuk hiruk pikuknya, ya ya, betul. dia sibuk membicarakan soal kesenangan, hobi, sepak bola kan gitu ya. Dan bahas film gitu ya. Ya, Makanan, pakaian gitu. Jadi ya dibuat apa ya, frekuensinya itu nggak teratur gitu ya. Ada kekacauan di tingkat frekuensi, frekuensi dalam manusia. Sehingga tidak kompatibel dengan Al-Quran yang itu teratur frekuensinya gitu ya. Ada frekuensi lain gitu. Jadi kalau dalam pendekatan frekuensi atau vibrasi ya demikian. Kita dibuat kacau gitu. Sehingga tidak matching gitu. ya, Otomatis otomatis ya akan ada hijab gitu, ada alergi ya karena berbeda berbeda tingkat vibrasinya gitu ya antara kita dan Al-Quran gitu. Sedangkan kita harus berusaha untuk menyesuaikan karena Al-Quran ini kan sesuatu yang hidup gitu. Seperti yang sudah kita bahas gitu. Ini ini yang perlu kita lakukan. Artinya menyesuaikan frekuensi itu ya salah satu ikhtiarnya dengan yang apa yang kita lakukan, dengan mentadaburinya, dengan membacanya, dengan mengamalkannya. Itu kan bentuk-bentuk ikhtiar kita menyamakan vibrasi apa namanya jasa dia kita gitu, atau di tingkat spiritualitas kita dengan Al-Quran gitu. Kan itu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin pada pertemuan-pertemuan berikutnya juga nampaknya perlu dijelaskan oleh Adia, karena kan kita tidak semua berbasis apa ya, memiliki kompetensi di bidang linguistik ya. Jadi istilah-istilah teknis di bidang linguistik ya kayak lema, korpus, semantik dan lain-lain itu perlu dijelaskan lah apa namanya ri- tipis-tipis lagi ya, iya, iya, iya. dijelaskan apa maksudnya gitu Glosariumnya kan. ya, Nah, glosarium jadi, istilahnya ya, ya. gitu. Jadi oh ngerti, oh lemate ini gitu kan. Jadi kita semua punya persepsi yang sama, punya referensi yang sama. Itu barangkali dua masukan dari saya. Wah, Masya Allah, ya. Nuhun Kang Iwan Bambang, ya. Dari Kang Mama mungkin dari yang lain, Kang Jaki, Kang Arif. Nah, sambil nunggu ya. Jadi eh, feedback saya mungkin tadi eh, semua masukan tentang model pembelajaran itkon ini sangat berharga ya. Saya sendiri dapat interaksi di sini itu bagus. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, mangga Bu Nina. Ya, saya mau menambahkan aja mengenai ayat eh, 26 ini ya, surat Al-Fusilat. Fusilat. Ya, maksudnya kan janganlah kamu Auzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang kafir berkata ya, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya. Nah, ini kan sebenarnya real ya di dalam kehidupan kita nih ternyata banyak orang yang nggak tertarik mempelajari Al-Quran untuk tadaburnya, untuk maknanya. Mereka hanya bisa, mereka tertariknya sama membaca bacaan sama belajar bahasa Arab dan eh, terjemah gitu. Jadi mereka udah merasa cukup, udah bisa gitu mereka udah sudah bangga. Sebab mereka nggak mau mempelajari apa tadabbur Quran itu karena dianggapnya wah itu mah kelas berat. Nah ini yang di umat Islam di Indonesia ini ya masih banyak orang menganggap sesuatu mempelajari Al-Quran itu katanya Kelas kalau berat gitu. iya sesat lah gitu. Nah itu yang Ah, dihalang-halangin. Iya, orang sama orang Islam sendiri bukan orang kafir malah kan banyak ah, tuh yang begitu. Jadi ya, 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 ya. saya jawab di surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. Ya kan? Ah, Pelajari Al-Quran lah dengan tartil, dengan pelan-pelan. Terus Allah akan mengumpulkan ke dalam isi dadamu. Lalu ayat 19-nya tuh akulah yang akan menjelaskan, eh, jadi Allah yang ngasih pemahaman gitu kan.
Jadi kalau Hmm. kita baca lama-lama paham gitu. Maksudnya kayak kita pergi nih Jakarta Bandung, kan kita nggak ngapalin kan, ntar misalkan jalannya kan berkali-kali kita lewatin kan, kayak Kang dia ke Jakarta ke Bandung, kan oh ini rest area, oh di KM segini, ini nanti ada musola, ada ini kan, kan nggak pernah perhatiin kan, nggak pernah ngapalin kita gitu kan. Nah, seperti itu juga Al-Quran kalau dibaca sama artinya diulang-ulang. Nah, padahal Allah sudah janji, akulah yang akan menjelaskan ke dalam isi dadamu. Gitu. Jadi saya banyak orang yang nggak setuju dengan itu. Padahal udah jelas ayatnya kan itu. Itu nggak sembarangan. Iya, 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 iya. Halo, putus Kak. Apa di saya aja suara hilang? Enggak, emang emang putus Kang Adia. Oh, kemana itu? Ya, jadi tadi tanggapan untuk Bu Nina mungkin ada yang bisa nyambung. Tapi harusnya kalau menurut saya nih sebenarnya mempelajari Al-Quran tuh dibalik. Hmm, Di hilang lagi. Itu ke-mute kayaknya kan Bu Nina. suaranya enggak? Ada. Iya, kok sinyalnya enggak. Nah, jadi jadi kebanyakan umat Islam ini yang digadang-gadangkan adalah tilawahnya, hafalannya ya, tapi maknanya enggak. Nah, jadi mereka udah merasa bangga, jadi mereka udah nggak tertarik dengan maknanya, gitu. Nah, itu yang terjadi di umat Islam di Indonesia. Jadi kori-kori itu belum tentu dia paham Al-Quran, tapi bacanya bagus gitu. Nah, itu yang sama eh, musuh Islam, udah ini aja, diadakan aja perlombaan supaya orang tertarik, ujung-ujungnya UUD kan, untuk ini, untuk mendapatkan apa hadiah gitu kan. Nah, itu berlomba-lomba. Jadi Hafiz Quran itu tujuannya untuk cari duit sekarang banyak kan. Jadi bukannya Ya, untuk ya, itu aja sih yang saya lihat ya. oke. Mm. Itu hasil riset Bu Nina itu. Lihat pengalaman aja dari orang. Oh, pengalaman, oke, Ya. oke. Tapi yang Ya, maksud saya, jadi orang Hafiz itu belum tentu juga paham Al-Quran. Jadi saya tuh pengen punya metode bagaimana, terutama dari anak remaja ya, yang udah bisa baca lah minimal gitu ya. Mereka mempelajari Al-Quran dulu, tadabur dulu deh gitu, baru belajar yang lain gitu. hmm, Jadi dibalik, nggak apa-apa mereka nggak usah baca Al-Quran nggak apa-apa, tapi yang penting tadaburnya dulu gitu. Karena kalau orang udah bisa baca, bisa bahasa Arab, segala macam, mereka kalau udah merasa bangga, udah sampai situ aja. Tapi kalau mereka udah tadabur dulu, kayak orang kafir, yang orang non-muslim, kan dia mempelajari Al-Quran kan nggak pakai bahasa Arab, terjemahan bahasa mereka masing-masing kan. hmm. Kayak saya waktu itu kan ada tuh, waktu itu disimak eh, apa Maaf. mualaf ya, orang Hmm. Finlandia itu dia bawa Al-Qurannya, tapi bahasa Finlandia gitu loh, Al-Qurannya. Hmm. Gak ada Arabnya, enggak. Dia Iya, bacaan, dalam full itu terjemah memang kalau mushaf mereka. iya, harusnya begitu dulu kita tuh. Ini strateginya begitu. Nah, kita enggak. Baca dulu tafsirnya. Baru-baru tadabur. Kita belum bisa baca, nggak mau, kita nggak berani ke tadabur Iya. gitu. Itu. Iya, iya, sepakat, sepakat. Jadi bahkan ada peristiwa eh, masuk Islam seseorang itu karena baca terjemahnya aja ya, Bu Dina ya. Iya, Sering ada yang setelah itu gitu. mereka mau mempelajari yang lain. Akhirnya mereka Hmm. belajar baca, bahasa Arabnya gitu. Nah, mereka tuh benar-benar tawadu kalau udah belajar tadaburnya dulu gitu.
Tapi kalau Oke. sebaliknya, mereka biasanya udah merasa bangga aja, udah nggak mau belajar tadabur. Makanya nanti harus ada ini apa survei Hmm. berapa banyak misalnya ya 7 pertanyaan dasar aja. Waktu itu pernah ada survei seperti ini lembaga namanya tuh mungkin Kang Firman tahu eh, Cerdas Quran LCA Lembaga Cerdas Al-Quran. Jadi dia memberikan 7 pertanyaan nih Kak Nina teman-teman. Hmm. Satu, punya mushaf nggak? Kalau punya, yes, ya kan. Nah, lanjut pertanyaan kedua. Apakah mushafnya ada cukup untuk semua anggota keluarga? Nah, kemudian, yes, misalnya semua lagi. Yang ketiga, apakah mushafnya ada terjemahnya? Itu termasuk pertanyaan di situ. Setelah itu baru pertanyaan keempat, apakah di keluarga ada yang bisa bahasa Arab? Nah, setelah artinya eh, menanyakan kan, bisa atau enggak bahasa Arabnya. Nanti ada indikatornya. Yang kelima, apakah memiliki kamus bahasa Arab? Yang keenam, apakah memiliki tafsir atau terjemah? Yang ketujuh, apakah punya hafalan atau guru yang membimbing di sekitar daerah situ dalam kajian Quran? 7 aja pertanyaan ini akan melihat peta. Nanti berkaitan dengan pertanyaan Bu Nina tadi. Tingkat tadaburnya seperti apa? Bagaimana dia bisa tadabur kalau nggak tahu maknanya gitu. Sedangkan sekarang yang diwajibkan oleh Quran, wajib loh ini. Afala yatadabbarun. Iya, itu perintahnya kan itu. Perintahnya jelas. Ah, Jadi ini bukan heeh. bukan masalah ini Iqra. sesuatu hal yang apa tadi kata Bu Nina tinggi gitu. Lo emang diperintahin kok gitu. Nggak apalah ya tafasarun, nggak kenapa kamu nggak nafsirkan itu bukan tafsir. Hmm. Kalau tadabur kewajiban semua yang membaca gitu. Iya, Ini adalah tafsirnya kewajiban ada. metodologis. Iya, tafsir kan cuma buat perbandingan. Oh, ini menurut si Mm-mm. A, si B, si C. Nah, ini kita padahal tadabur itu kan Allah nanti yang akan menjelaskan gitu kan. Nah, ini banyak yang Betul. nggak paham maksud saya gitu. Banyak kayak misalkan saya tadarus nih ya di masjid. Ayo habis baca tadarus kita baca artinya. Pada nggak mau. Oh Udah, gitu. kita baca. Iya. Aduh. Nah, tapi ini ini tantangan kita gitu ya. Bagaimana kita bikin gerakan, yuk tadabbur Quran, itu dulu deh. Oh Nggak jadi apa-apa, bisa jadi baca, nggak apa-apa. sebentar. Kanina tadi Hmm, tak habis tadarus nih satu juz misalnya. Terus Kanina hmm. ngajak, ayo baca artinya bareng-bareng. Nggak mau itu. Nggak mau. Jadi katam katam baca Berarti Quran udah dan katam, udah paham kali. Hah? Iya Udah paham baca-baca kali. aja. Cuman mereka mendapatkan ketenangan ya kan, kalau baca aja kan. Nah, Tapi nggak iya. dapat ilmunya, tetap aja ibu stres. Saya bilang gitu. Hidup ini kan ujian bu. Oh iya. Jawabannya ada di Al-Quran. Saya bilang gitu. Tapi masih nggak belum bideng gitu, belum belum kena kolbunya. Oke, 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 oke. Iya, iya. Baik, itu eh, real ya, Ini teman-teman. tantangan buat ya saya Challenge, ya pribadi ini jelas. tantangan. Gimana ya cara strateginya ya untuk Nah, ya emang sih jalan satu-satunya saya harus punya punya apa ya. ya bawa aja sekarang metode itkonnya ini. Kanina kan udah bisa dengan bahasa Gen Z-nya lah. Kenapa saya kemasnya kemarin dengan gaya teknologi gitu, supaya anak sekarang juga kebayang sih cara gunain Quran seperti alat komunikasi seperti itu. Rep, udah mau jam 7 nih, Kang Jaki, wrap up penutupnya, mangga. Ini siapa? Kang Firman udah pamit duluan. Oh iya, silakan. Kang Jaki, mangga ada tambahan? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya, Ya, karena eh, Hah? Ustadz Adia mungkin Ya, perlu ya kan sudah paham metode itkon, jadi mungkin bisa membuat konten-konten singkat di YouTube ya, mhm. gitu berdasarkan itkon gitu. Baik, baik. Konten-konten tadabur ya, konten-konten tadabur Quran di YouTube berdasarkan itkon itu kan bisa teman-teman Gen Z bisa
eh, memahami ya dari YouTube, karena mereka pasti kalau YouTube singkat ya, tidak terlalu panjang, mentadaburi satu ayat misalnya gitu. Kang Adia bisa buatlah di bulan Ramadan ini 1.000 lah ya. Oh jadi saya kan ini ngajak bareng-bareng ngajak, anjaknya kan udah dikasih apa tekniknya, pakai LM, pakai ChatGPT. Nah, masalah narasi nanti kita kasih ke Kang Rohman. Kang Rohman tuh jago dia nanti jadi gambar, jadi apa gitu. Atau murid-murid Kang Jaki yang mahasiswa supaya bisa juga mereka mengembangkan jadi apa walakot dorobna tadi jadi berbagai format lah multi format untuk dakwahnya. Saya insya Allah siap-siap misalnya untuk ayat ini nih kira-kira jadi berapa tulisan ini bisa banyak gitu. Nah, memang bisa dari aspek tadi strategi ya kan. Kalau bahasa ringannya buat anak-anak seperti apa. Intinya menyampaikan isi dari ayat ini dengan contoh-contoh yang lebih dekat ya sama situasi keseharian kita. Nah, memang tuh di challenge ya sama Kang Jaki. Jadi aku lagi. Nah, insya Allah siap. Siap, Ya, siap. insya Allah itu jadi gambaran untuk para apa peserta di sini. Kang Jaki memotivasi dirinya ya. Sebenarnya yang penulis itu Kang Jaki. Dia penulis handal, dulu sering nulis di berbagai media ya. Tapi sekarang masih agak vakum ini. Mungkin mudah-mudahan terpicu lagi untuk menghasilkan tulisan-tulisan yang bernas di media-media nasional ya. Baik, kita akhiri dengan baca Alhamdulillah, istighfar dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. Jadi Subhanakallahumma wa bihamdik. kita Asyhadu an la asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, syukran jazilan atas kontribusinya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya Waalaikumsalam tuh warahmatullahi wabarakatuh. jazakallah. Waalaikumsalam.